Assalamualaikum Uhti Pilah. Sebagai mahasiswa yang memiliki banyak kesibukan, seringkali kita merasa bingung dalam mengatur waktu. Prioritas pekerjaan mana sih yang harus diselesaikan lebih dulu? Kapan sih kita bisa meluangkan waktu untuk diri sendiri? Harus menyelesaikan tugas-tugas kuliah, mengurus organisasi, dan tentu saja banyak hal yang menjadi prioritas bagi kita. Waktu memiliki makna yang besar dalam hidup kita. Di Islam, waktu dihargai dengan sangat tinggi. Bahkan di Al-Quran menyebutkan waktu sebagai sesuatu yang sangat berarti. Wal asr, demi masa, demi waktu dalam surat Al-Asr. Dan demi waktu saat matahari naik sepenggalah dalam surat Ad-Duha. Allah menciptakan waktu agar umatnya bisa menghargai setiap hal yang terjadi dan setiap hal yang dimiliki dalam hidup mereka. Islam mengajarkan kita untuk menghormati waktu yang ada dengan tekun beribadah kepada Allah. Namun seringkali kita merasa waktu dalam sehari tidak cukup. Terlebih lagi saat ini kita disibukkan dengan tugas-tugas kuliah, organisasi, dan tanggung jawab lainnya. 24 jam yang kita miliki setiap harinya adalah anugerah dari Allah. Tetapi sayangnya banyak dari kita yang tidak bisa mengelola waktu dengan baik, sehingga waktu terus berlalu dan penyesalan pun datang. Sebenarnya bukan masalah waktu yang tidak cukup untuk beraktivitas, tetapi kurangnya berkah dalam penggunaan waktu. Hal ini membuat tugas-tugas menumpuk dan tidak terselesaikan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk mengelola waktu dengan baik. Lalu bagaimana sih kita bisa menerapkan manajemen waktu ala Rasulullah? Pertama, jadikanlah sholat fardu sebagai pola disiplin dalam hidup kita. Rasulullah SAW menjadikan sholat fardu sebagai cara membentuk pola kedisiplinan dan ritme hidup. Pemilihan waktu sholat dalam sehari bagi umat Islam sangat jelas. Jika kita disiplin dalam mengerjakannya, insya Allah kita akan terbiasa dengan aktivitas lainnya juga. Kedua, terapkan pola berpikir investasi. Artinya, kita harus memiliki pola pikir jangka panjang dan mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang kita lakukan untuk masa depan kita dan orang lain. Jangan terjebak dalam pikiran instan yang akan membuat kita malas menjalani proses. Persiapkan segala hal untuk masa depan agar kita dapat meraih hasil yang terbaik. Di dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk menabur benih kebaikan seperti yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Namun, kita tidak bisa langsung memanen kebaikan tersebut keesokan harinya. Sehingga kita harus menerapkan kebiasaan yang dapat membentuk diri kita menjadi lebih baik, termasuk manajemen waktu. Yang ketiga, terus produktif. Islam sangat menjunjung tinggi waktu dan sangat mengutamakan nilai-nilai produktivitas secara sempurna. Bagaimana sih makna kegiatan kita yang sudah kita lakukan dalam setiap harinya? Apakah ada manfaatnya? Yang ketiga, jauhi sikap menunda-nunda. Salah satu hal yang dibenci Allah dan Rasul-Nya adalah kebiasaan menunda-nunda. Maka jangan suka menunda-nunda suatu pekerjaan, apalagi jika itu adalah suatu kebaikan seperti beribadah kepada Allah. Dan terakhir, kelima, rutin melakukan evaluasi diri. Evaluasi ini bisa diterapkan dengan cara sebelum tidur kita pikirkan apakah kegiatan kita selama sehari penuh sudah bermakna, apakah kita sudah menjalankannya dengan baik, dan apakah kita sudah mengelola waktunya dengan baik. Untuk itu, Rasulullah SAW selalu menerapkan evaluasi dalam manajemen waktunya. Karena secepat apapun kita, sebenci apapun kita kepada sikap menunda, sampai seproduktif apapun kita terhadap melakukan sesuatu, tetap saja kita wajib mengevaluasi diri kita dan segala hal yang pernah kita lakukan sebelumnya. Semoga setelahnya dari hari ini hingga esok-esoknya lagi, kita dapat memanajemen waktu dengan baik, memaknai keberkahan waktu kita, dan memanfaatkan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita dalam setiap detik hidup kita. Yuk kita berubah bersama-sama, kita bertumbuh bersama-sama.